Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya lagi, Roni Hans Channel. Kali ini kita akan belajar di kelas 6, tema 1, tema 2, pembelajaran 2. Selamatkan makhluk hidup. Tema 2, hewan sahabatku. Ingat, kita akan melanjutkan pembelajaran yang kemarin telah kita pelajari, yaitu pembelajaran 2. Sudah siap anak-anakku? Salam sehat selalu. Baiklah, kita lanjutkan ke pembelajaran 2. Ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging. Pernahkah kamu mengunjungi peternakan ayam? Ya, ada banyak sekali peternakan ayam di sekitar kita. Ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya dapat dimanfaatkan. Pernahkah kamu pergi ke peternakan ayam? Apa yang kamu rasakan saat pergi ke sana? Pastinya baunya lumayan ya, karena di peternakan ayam masih banyak sekali kotoran ayam yang ada di sana. Ya, masih ingat pembelajaran sebelumnya? Pahamilah lagi kelima sila Pancasila berikut. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di pembelajaran sebelumnya, di subtema 1, kita telah mempelajari 3 sila tersebut. Maka kita akan lanjutkan bagaimana sila-sila selanjutnya untuk nilai-nilai Pancasila. Kamu akan belajar penerapan sila keempat. Sebelumnya kita pelajari sila pertama sampai sila ketiga. Bacalah teks berikut ini. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya. Apapun yang terjadi, Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Ini adalah cerita dari Santi. Coba kita pahami isinya. Setelah membaca tadi, coba kita pahami dengan cara menjawab beberapa pertanyaan. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? Apa anak-anak tadi? Ya, kalau menurut saya sikap Santi dan keluarganya cukup beralasan. Karena kenapa? Peternakan itu dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Namun, terganggunya warga sekitar dengan bau dari peternakan juga harus diperhatikan. Harusnya Santi dan keluarganya lebih mengutamakan kepentingan umum, yaitu kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadinya. Ya, itu adalah sikap yang sangat yang baik ya. Terus diperhatikan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Nomor 2. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Apa kira-kira pendapatmu tentang sikapnya? Sikap penduduk tentunya wajar. Kenapa kotoran ayam dari kandang ayam keluarga Santi menyebabkan pencemaran udara berupa bau yang mengganggu kenyamanan warga, yaitu bau apa tadi? Kotoran ayam. Ini sangat wajar lah sikapnya penduduk terhadap peternakan yang dipunyai oleh keluarga Santi.
Oke, selanjutnya nomor 3, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalah ini? Apa yang harus dilakukan? Ya, sebaiknya Santi dan orang tuanya memindahkan kandang ayamnya jauh dari pemukiman warga. Lokasi tempat pemeliharaan yang jauh dari pemukiman warga tentunya tidak akan mengganggu kenyamanan warga. Ini adalah salah satu solusi. Mungkin kamu punya solusi yang lain untuk menghadapi masalah Santi tersebut. Nomor 4, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternakan ayam? Tadi Santi sekarang kira-kira sebagai warga negara, kita mempunyai tetangga seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Ya, sebaiknya penduduk memusyawarahkan mengenai dampak dari peternakan milik keluarga Santi agar Santi dan keluarganya tidak kehilangan mata pencaharian dan masyarakat pun tidak terganggu dengan bau yang ditimbulkan dari peternakan tersebut. Musyawarahkan bersama sehingga memunculkan saran-saran yang baik, memunculkan solusi yang baik agar kedua belah pihak antara keluarga Santi dan penduduk tidak dirugikan satu sama lain. Ya. Penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Berikut adalah contoh pelaksanaan sila keempat. 1. Tidak memaksakan keinginan. Tadi sebagai Santi pun tidak boleh memaksakan keinginannya. 2. Bermusyawarah. Jadi bahwasanya Santi dan penduduk lebih baik bermusyawarah untuk mencari solusi yang baik. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak. Ingat, ini kepentingan pribadi harus kita tangguhkan dulu. Ini kepentingan orang banyak. 4. Menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Apabila sudah dimusyawarahkan, maka alangkah baiknya kita menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama tersebut. Nah, coba sekarang carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Lalu pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan. Jelaskan bagaimana kamu akan menerapkannya. Kira-kira apa ya? Ya, 1. Perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila sila keempat, tidak memaksakan keinginan. 2. Bermusyawarah. 3. Mengutamakan kepentingan orang banyak dan menjalankan keputusan yang telah disepakati. Kira-kira pilih 2 yang ingin kamu terapkan. Salah satunya ya. 2 contoh sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Cara menerapkannya adalah bermusyawarah saat hendak memilih ketua kelas. Nah, ini serta tidak memaksakan keinginan diri sendiri pada orang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh yang ingin kita terapkan. Mungkin punya jawaban yang lain karena masih banyak sekali contoh-contohnya. Ya. Dari situ penerapan nilai-nilai Pancasila keempat, sila keempat Pancasila, sila keempat mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. 2. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam menyelesaikan masalah. Jadi apapun yang kita musyawarahkan yang telah disepakati, maka harus kita laksanakan. Ya. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila antara lain bisa dilihat ini adalah musyawarah. Ya, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. 2. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Kalau punya pendapat, jangan memaksakan diri. 3. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Ingat, semuanya itu untuk kepentingan bersama. 4. Menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan rasa tanggung jawab. Serta melaksanakan musyawarah dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur. Ingat, kita harus menerima dan melaksanakan. Kalau sudah menjadi hasil bersama, keputusan bersama, maka kita laksanakan dengan rasa tanggung jawab.
dan dilaksanakan dengan apa? Secara akal sehat, sesuai dengan hati nurani yang luhur. Nah, ini adalah beberapa nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Sudah paham anak-anak? Oke, kita lanjutkan lagi. Sebagai sahabat manusia, hewan banyak memberikan inspirasi dalam karya seni. Salah satunya adalah seni patung. Ini sudah kita buat ya di subtema 1. Berikut adalah beberapa contoh patung yang idenya terinspirasi dari hewan. Ini patung apa ini? Ya, bebek. Yang satunya adalah celengan, terinspirasi dari ayam. Di pertemuan sebelumnya, kamu telah berlatih membentuk model sederhana dengan bahan yang kamu miliki, yaitu kita menggunakan plastisin waktu itu. Diskusikan patung yang telah kamu buat, tentukan apakah kamu akan melanjutkan patungmu, atau kamu akan membuat model yang berbeda. Coba, kira-kira sanggup nggak membuat lagi? Ya, kita akan membuat lagi patung yang terinspirasi oleh hewan. Hewan terserah kamu terinspirasi apa kamu ingin membuat patung seperti itu. Setelah kamu menentukan model, buatlah patung ukuran kecil dengan teliti. Kamu dapat bertanya kepada gurumu apabila ada yang belum kamu paham. Kamu baru saja mencoba membuat patung dengan modelmu sendiri. Berlatihlah terus agar kamu menghasilkan patung yang paling baik. Harus mencoba dan mencoba lagi akan menjadi membuat patung yang lebih baik lagi. Ya, mengidentifikasi teknik-teknik pembuatan patung. Pembuatan patung disesuaikan dengan bahan yang digunakan, apakah bahan lunak ataupun bahan yang keras. Sudah tahu kemarin ya perbedaannya apa. Setiap bahan memiliki teknik pembuatan yang berbeda-beda. Berikut beberapa teknik pembuatan patung. Ada yang membutsir, ada yang memahat, mencetak atau konstruksi. Ingat, membutsir biasanya digunakan untuk membuat patung dengan bahan yang lunak. Memahat biasa digunakan untuk bahan yang keras. Contohnya dengan menggunakan bahan kayu ya. Terus mencetak biasanya juga digunakan untuk bisa saja itu bahan lunak seperti tanah liat cetak dengan alat cetak yang ada. Konstruksi ini juga bahan lunak menjadikan keras. Ini adalah teknik-teknik bagaimana cara membuat patung. Ya. Membuat patung dengan teknik memahat membutuhkan bahan-bahan yang keras seperti kayu atau batu. Alat yang digunakan biasanya pahat dan palu. Ini adalah contohnya. Ini membuat merak. Ya, merak dari batu. Maka dengan menggunakan alat pahat dan palu menimbulkan dan akan menjadikan suatu kreasi yang sangat luar biasa. Kamu membuatnya? Ya, anak-anak, mungkin kamu bisa mencoba di rumah. Ya, itu yang bisa kita pelajari di pembelajaran 2. Ingat, di pembelajaran 2 telah kita pelajari bagaimana cara membuat patung. Itu yang terakhir kali. Dan tadi ada beberapa materi-materi yang kamu pelajari lagi, yaitu bagaimana penerapan sila keempat Pancasila. Kita harus meneladani dan menerapkan sila keempat tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi di Roni Hans Channel. Jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Bye.